Gue gak mau langsung bikin video semalam karena gue bete banget. Gue tidur jam 4 ya kemarin ya. Kemarin tuh baru jam 4 ya. Tapi udah pengen tidur dari jam 2:15 karena kayak dalam setengah jam kita udah tahu pertandingan emang udah beres. Yang bikin lo terus buat nonton ya cuma karena lo fans aja dan lo pengen lihat tuh sampai beres, atau ada sesuatu di hati lo, atau at least di hati gue ya, sesuatu yang selalu bilang kayak mungkin babak 2 kita bisa nemuin sesuatu, atau mungkin at least kita bisa ngasih semangat juang lain atau segala macam gitu. Cuma ya, it was a horror show guys. Seperti yang gue takutin, emang Spurs di atas kertas adalah tim. Sekali lagi, gue nggak bilang kalau Spurs lebih tim yang lebih bagus daripada Arsenal, tapi gue lebih ke Spurs tim yang lebih mature, tim yang lebih siap untuk ngehadapin stresnya ngejar poin untuk Champions League. Itu hal yang penting ketimbang Arsenal yang timnya muda semua. Gue udah gak tau mulai dari mana anjir. Arsenal main baik di belasan menit pertama, tapi dari awal kita udah lihat kalau there's something about Rob Holding sama Son Heung-min. Dan yang gue sebel tuh kayak kita semua tahu Son tukang diving, kita semua tahu Son pemain yang cepat dan tricky dan slimy dan apapun gitu. Kita tahu semua. Jadi gue yakin Rob Holding tahu, gue yakin Arteta tahu gitu. Tapi kenapa Rob Holding memutuskan untuk main lawan Son dengan cara seperti itu gitu? Dari awal ketika mereka ada tussle gitu, ada kayak baku hantam gitu, kita udah tahu apa yang Son kejar gitu. Son berusaha buat bikin wasit berpikir kalau Rob Holding sama dia nih ada sesuatu gitu, dan dia pasti naruh diri dia sebagai victim gitu. Kita tahu kalau Son yang nyikut Rob Holding duluan sampai dia kesel tuh sama dia dilempar WWE style, tapi wasit enggak. Dan ketika Rob Holding ngelakuin, ketika dia mepet banget sama Son dan naruh tangan dia all over Son gitu, kita tahu outcome-nya apa, pasti kartu kuning gitu. Akhirnya pasti akan kena kartu kuning. Dan ketika dia kena kartu kuning, gue berharap dia stop. Tapi tiba-tiba dia ngelakuin hal yang sangat... Oke, kalau misalnya lu lihat di replay, memang kayak Rob Holding berpikir kalau dia akan adu bahu sama Son, tapi dengan pinternya Son naruh kepala dia ke daerah bawah sampai akhirnya kepala dia kena bahunya Rob Holding. Rob Holding kayak ada satu gerakan gini, dan akhirnya wasit ngasih dia kartu merah, ngasih dia kartu kuning kedua. Apakah itu harus kena kartu merah? Menurut gue enggak. Apakah kalau misalnya Rob Holding belum pernah melakukan apapun terhadap Son, dan itu foul pertama Rob Holding bahkan itu kartu kuning? Menurut gue enggak. Tapi karena tussle ini udah kelihatan dari lama, udah jalan puluhan menit dan mereka kelihatan kayak selalu bersih tegang, akhirnya ya mau gak mau wasit ngeluarin kartu. Apakah wasit ngambil keputusan yang salah? Menurut gue enggak. Apakah gue kesel sama keputusan wasit? Ya jelas iya, karena gue fans Arsenal gitu. Gue ngerasa pertandingan ini berat sebelah. Tapi ketika gue bangun tidur dan menenangkan diri dan lihat lagi replaynya, gue ngerti alasan kenapa Rob Holding dikasih kartu merah. Yang gue ngerti adalah kenapa dia ngambil keputusan itu. Dia bukan Granit Xhaka, kenapa dia... Ya gitulah. Penaltinya soft, really soft. Yang menyebalkan dari tragedi penaltinya adalah ketika si wasitnya, ketika dia new fluid, dia tampak yakin banget, dia nggak gimana ya, kayak lo yakin banget kalau lo ngelihat sesuatu, kayak seolah-olah dia lihat ada orang di tackle dan kena kakinya, dan kita semua jelas di rumah lihat gitu, atau semua orang di stadion jelas lihat. Tapi yang bikin membingungkannya adalah dia seolah-olah yakin banget sama tragedi itu penalti, tapi dia nunjuk tangan awalnya. Jadi kita semua berpikir kalau Rob Holding hand gitu. Dan pas dilihat di replay, ternyata nggak ada tragedi hand sama sekali. Tapi Cedric ada kelihatan pergerakan di mana dia ngedorong Son di posisi yang Son emang udah ada di posisi ofensif gitu. Dan akhirnya dia ngasih penalti karena itu. Cuma kayak membingungkan, kayak nggak ada yang ngelihat kalau
kalau Cedric itu ngedorong si Son sampai akhirnya kita lihat replay, menurut gue akan lebih masuk akal ketika dia niup fluid karena penalti. Dia niup fluid buat ngasih penalti karena dia ngira ada handball, tapi akhirnya lari ke VAR dan VAR ngelihat Cedric ngedorong dan akhirnya penalti dikasih. Itu gue masih bisa ngerti, tapi VAR bahkan nggak ngelihat, dan menurut gue itu kayak keputusan yang jelas, kayak why? Apakah itu keputusan yang salah? Enggak, soft banget. Tapi gue gak mau bilang kalau ada skrip. Cuma emang kalau Spurs menang lawan Arsenal sekarang emang lebih seru. Dan gue kebetulan nonton di Sky Sports. Jangan tanya gue gimana caranya. Komentatornya Gary Neville. Dan gue sebel banget. Kayak gimana ya? Kayak pertandingan kemarin tuh kayak Arsenal destined to lose aja gitu. Kayak hampir semua pandit ngebelain Spurs atas alasan yang gue gak ngerti kenapa. Semua foul yang terjadi di pertandingan tersebut, kayak penaltinya Harry Kane, kartu merahnya Rob Holding, gol ketiganya Son Heung-min di mana Harry Kane kayaknya ngefoulin Gabriel, kayak semua pandit kayak setuju dan gak ngerasa ada 50-50 challenge di situ gitu. Kayak oh ya jelas lah gitu, emang ini foul, ini emang masuk akal. Dan gue nonton di rumah gue kayak enggak, ini nggak sejelas itu kok gitu. Gue bisa ngerti kenapa itu dikasih, tapi ini layak untuk diperdebatkan gitu. Dan gue ngerasa kayak kok ini orang-orang pada happy ya Spurs menang ya gitu. Jadi gue gak keganggu sih. Gue udah lama gak nonton bola dan bete ya gitu, karena gue terbiasa nonton Arsenal kalah is part of the game gitu. Bukan kayak hal baru juga, tapi kayak pertandingan kemarin lumayan menyebalkan sih untuk ditonton gitu. Gue ngerti kenapa Arteta nggak masukin Ben White, dan gue setuju banget sama keputusan itu. Ini pertandingan udah lewat, pertandingan ini lupain, kita udah kalah dari babak pertama. Cuma miracle yang bisa bikin kita survive di babak kedua dan mungkin ngejar kedua-dua gitu. Tapi Arteta stick untuk nggak pakai Ben White karena dia tahu Ben White nggak 100% fit, dan kita perlu back untuk 2 pertandingan terakhir yang udah jauh lebih penting daripada pertandingan semalam. Dan sialnya Gabriel cedera. Jadi kita bahkan nggak tahu nih di hari Senin nanti ketika kita nonton Arsenal lawan Newcastle, backnya siapa? Mungkin Ben White. Kalau dia akhirnya udah fit, kita masih nggak tahu Ben White fit atau nggak. Mungkin Ben White sama Tomiyasu di tengah. Dan berarti kita harus lihat Cedric sama Nuno Tavares main bareng di pertandingan paling penting yang Arsenal punya nih di 2 pertandingan terakhir gitu. Last night sucks, man. Really sucks. Apakah gue pede kita bakal top 4? Gue gak tahu. Sebelum ini aja gue gak pede, apalagi sekarang. Jadi gue gak tahu apakah gue bisa berharap sama Burnley sama Norwich bisa ngambil poin dari Spurs? Tentu tidak. Apakah Arsenal punya sisa game yang lebih susah daripada Spurs? Tentu iya, karena Newcastle sama Everton, dan sekali lagi Newcastle ada di posisi yang sangat baik dan Everton masih ada kemungkinan masuk zona degradasi, jadi mereka pasti bakal perang mati-matian. Everything is against us, I think. I think that Premier League wants Arsenal not to make it. Atau mungkin gue aja yang punya perasaan gitu karena gue fans dan gue sebel. Tapi it's going to be a difficult task buat anak-anak muda ini dan buat Arteta. Jadi gue gak tahu, gue cuma bisa berharap. Bohong kalau misalkan lu bilang lu gak peduli sama top 4. Sekarang gue yakin lu bohong, karena walaupun kita semua setuju gak ada yang nganggep top 4 sebagai target, apalagi lihat cara Arsenal mulai musim ini. Tapi ketika top 4 udah segini lagi, udah segini nih, dan tiba-tiba hilang, dan kita pribadi nggak ngerasa kalau ini musim yang gagal, lu bohong sih. Oke guys, thank you for watching. See you hari Senin, Selasa pagi ya, itu see you di Newcastle. Semoga beritanya baik, atau at least semoga kita dapat berita di hari Minggu kalau Spurs kalah sama Burnley. Thanks guys.